Nah orang-orang yang puasa karena ya keatasan. Nah orang-orang yang beribadah dalam bulan suci Ramadan karena ingin dipuji dan dimuliakan oleh mertuanya. Ada orang-orang yang berpuasa dalam bulan suci Ramadan ingin dicapkan, diberikan stempel oleh orang-orang yang berada di kampung, tidak terkecuali di kampung kita menasa masjid. Oh, si fulan itu ahli ibadah, setiap hari dia datang ke masjid. Hatinya cuma mengharap bagian daripada pujian manusia, maka ibadah puasa yang seperti itu jauh panggang dari api, tidak akan bermakna di hadapan Allah. Dendek tanya hanayum urung sikluk, dendek tanya hanayum adun metuah. Apabila praktek ibadah puasa bukan didasari dengan keimanan, yang mana menganggap ibadah puasa ini bukan karena manusia. Yang pertama adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sidang solat Isya dan Tarawih sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah kita memuja dan memuji Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa bermuraqabah, beribadah, untuk hadir ke masjid ini guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang disempatkan oleh Allah untuk beribadah dalam bulan suci Ramadan selama 9 tahun, ataupun beliau beribadah dalam bulan suci Ramadan selama 9 kali. Namun berbeda jauh dengan ibadah umat manusia, lebih-lebih di akhir zaman. Nabi Muhammad yang dijamin surga, beliau dalam bulan suci Ramadan hampir jarang kita lihat dan kita dengar beliau memilih untuk berdiam diri di masjid dan meninggalkan rumah, meninggalkan kelelapan guna beribadah dalam bulan suci Ramadan. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya. Yang kami hormati Imam Syekh Masjid Al-Mabrur, BKM, pengurus masjid, jamaah, sidang solat tarawih dan Isya sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Ya Allah, ya Tuhanku, pada malam ini kami berkumpul di bawah masjidmu, rumahmu. Kumpulkan kami seperti malam ini dalam surgamu kelak di yaumil qiyamah, Jannatul Firdaus. Berjumpa kami dengan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kita sudah berada pada malam ke-7 Ramadan, di mana setiap tahunnya kita beribadah. Dan ibadah bulan suci Ramadan ini ada sebuah ibadah yang bernama puasa, dan itu sudah menjadi rutinitas dalam kehidupan umat Islam, khususnya di wilayah kita yang berada di Aceh. Artinya, kalau kita pindah sejenak dari luar ibu kota Aceh, akan sama halnya bulan Ramadan dan bukan bulan Ramadan. Penampakan-penampakan yang sama terjadi. Ada orang yang tidak berpuasa itu biasa, karena notaben kita di Aceh ini bermayoritas berpahamkan Islam sekaligus menerapkan syariat Islam, maka perbedaan yang signifikan sangat banyak kita dapatkan di Aceh. Dulu sebelum Ramadan datang, tidak ada kita dengar kalimat subuhun quddusun, tetapi sekarang setiap masjid, surau, menasah dan musalla yang kita dapati sering terngiang kalimat-kalimat tersebut. Bahkan ada orang yang tadarrus di sepertiga malam. Ada ciri khas yang mana saat bulan suci Ramadan hadir, berbedalah kehidupan orang-orang yang berada di Aceh. Kalau kita lihat dari aspek ibadah, di Aceh ini kala bulan suci Ramadan ibadahnya luar biasa.
Orang-orang memenuhi masjid, orang-orang hadir untuk beribadah. Bahkan toko-toko yang menjual kuliner mereka tutup kecuali menjelang berbuka puasa. Ini merupakan sebuah hal yang positif. Namun kita tidak boleh lupa hamba Allah yang bahwasanya dalam banyaknya orang yang berpuasa, dalam banyaknya orang yang menahan lapar, dalam banyaknya mereka yang beribadah di bulan suci Ramadan, namun Rasul menegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, beliau pernah berkata, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash." Berapa banyak di antara orang-orang min shaim, orang-orang yang berpuasa, kata Rasul, laisa lahu min siyamihi illa al-ju', mereka tidak mendapatkan apapun dari ibadah puasa yang mereka laksanakan kecuali ju', lapar, wal atash, dan dahaga. Akankah kita termasuk salah satu di antara mereka? Itulah yang akan kita bahas beberapa menit ke depan, yang menjadi poin penting dalam kita mengintegralkan, mempraktekkan, mengaktualisasikan ibadah puasa dalam keseharian kita di bulan suci Ramadan. Orang-orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa. Dalam tulisan yang dibagikan oleh NU disampaikan bahwa ada 3 kategori yang menyebabkan seseorang hilang puasa, pahala puasanya. Yang pertama, beribadah dalam bulan suci Ramadan karena dilandasi dengan ria, gila pujian, mengharapkan sanjungan dari orang lain, tidak semata-mata karena Allah. Na urang ibadah wate bulan Ramadan gop rudah ibadah, gopnya rudah ibadah. Saat ditanyakan kenapa engkau berpuasa, apakah engkau menjalankan fitrah Islam, salah satu rukun daripada Islam itu? Tidak, saya berpuasa karena ingin dipuji oleh orang lain. Urung-urung yang puasa karena ya keatasan. Urung-urung yang beribadah dalam bulan suci Ramadan karena ingin dipuji dan dimuliakan oleh mertuanya. Ada orang-orang yang berpuasa dalam bulan suci Ramadan ingin dicapkan, diberikan stempel oleh orang-orang yang berada di kampung, tidak terkecuali di kampung kita menasa masjid. Oh, si fulan itu ahli ibadah, setiap hari dia datang ke masjid. Hatinya cuma mengharap bagian daripada pujian manusia. Maka ibadah puasa yang seperti itu jauh panggang dari api, tidak akan bermakna di hadapan Allah. Denduk tanyo hanayum urung siklun, denduk tanyo hanayum adun metuah. Apabila praktek ibadah puasa bukan didasari dengan keimanan, yang mana menganggap ibadah puasa ini bukan karena manusia. Yang pertama adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menyena uronyo tanyo kanam puasa menteng golom sadar urung siklun. Lun wahino lung pegah pak keluarga lung. Urang dron wahino pegah pak keluarga masing-masing. Ataupun kita sendiri introspeksi. Nyo katujuh singa Ramadan manteng gojok golom jelah udip ulun tuan. Ibadah bukan karena Allah. Watetro urang ikalan kamu sujud nyen makin trip-trip sujud di masjid. Maka kalau itu yang kita praktekkan, tidak akan bermakna ibadah dalam bulan suci Ramadan. Yang selanjutnya, perkara yang kedua adalah orang-orang yang beribadah dalam bulan suci Ramadan tidak akan mendapatkan apa-apa selama mereka tidak mampu menjauhkan 5 hal yang membatalkan pahala puasa. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi Dailami, beliau bersabda, Nabi Muhammad pernah bersabda, khamsun yuftirna shaim, 5 perkara yang akan membatalkan puasa, artinya sawabahu, membatalkan pahala puasa. Ditafsirkan, disyarah oleh ahli hadis, makna yuftirna shaim bukan membatalkan puasa, melainkan membatalkan pahala puasa. Apa saja itu ya Ustaz? Yang pertama al-ghibah, yaitu menggunjing, mengupat, pegah kegop. Dalam sebuah definisi yang kami bacakan, makna ghibah adalah
Zikru akhika bima yukrahu walau fi wajhihi. Pegah kegop terhadap sesuatu yang dia benci. Pemilik yang kita ghibah tersebut dia benci terhadap hal tersebut. Maka kalau kita upat orang tersebut dengan hal yang dibenci, itu termasuk dalam ghibah. Ustaz, kami menjelaskan kenyataan yang ada pada tubuhnya, walau fi wajhihi, sekalipun kekurangan itu ada pada tubuh seseorang. Menyata pegah kegop ilikut sesuai dengan kenyataan, namun kenyataan tersebut dia tidak senang, itu termasuk dalam ghibah. Contoh, na urang ya hitam. Wate tak pegah kegopnya hitam tersebut yang kita angkat, di mana beliau sangat marah saat disebutkan hitam. Beda halnya dengan orang yang senang. Beda halnya dengan orang yang tawadu, yang tidak menjadikan itu sebagai perkara, itu tidak termasuk dalam ghibah. Maka orangnya padum lega ka, getanyo ghibah kepada tetangga kita. Hudip hana hubungan dengan tanyo, mutara siki kedraw agu, cula calo dengan perumok, lakau perumok, berniaga setiap harinya, punya kemewahan hidup. Saat mereka hadirkan dalam kehidupan, mulai kita upat dan kita gibah mereka. Kalau ini yang kita praktekkan, pahala puasa yang kita punya, yang kita miliki, akan diberikan kepada orang yang kita ghibah, bahkan tidak bermakna puasa kita. Jadi kiban Ustaz, ada solusi. Hadir ke masjid. Oh tengku, kamu orang ini dalam survei ilmiah dan korelasi dengan pendapat agama, perempuan itu berbicara dari 20.000 kata per hari hingga 30.000 kata. Bagaimana kami untuk menanggulangi hal tersebut? Alokasikan kalimat-kalimat tersebut kepada ibadah kepada Allah. Jamun pegah ke gopiu dalam bulan Ramadan, urang nyocok Quran baca. Berkhatam terus melimang go, lega, put go, minimal 1 kali khatam Al-Quran. Dulu kita sering mengunjing orang lain. Dulu kita sering duduk bercengkrama, sambilan tawa dan canda, kita gibah kepada orang lain. Sekarang sudah sampai bulan suci Ramadan, taubat dan tinggalkan perkara tersebut. Menyajamun nyawa teduk ngen-ngen bak kedai kopi, le pegah kegop, puji duk bak kedai kopi, pilih masjid untuk kita hilangkan dosa tersebut. Maka perkara yang pertama, orang-orang yang akan binasa pahala puasanya yaitu ghibah. Yang kedua, an-namimah, adu domba. Ada orang yang hidup di sebuah daerah, tetangga tanya wiunun mu pakai tarik parang karena katanya. Padahal hana hubungan, beda perspektif, hana hubungan. Yang tiro sibuk jak kerja, yang tiro jak ubarat. Kita yang berada di tengah menjadi pemicu terjadinya perselisihan di antara mereka. Itu namimah. Tidak akan mendapatkan pahala puasa bila itu kerja kita. Istilah dalam bahasa gedanya gepenan lalat mirah. Senang gopnyan wate paki gop. Senang gopnyan wate gop kakaru lamudit. Maka itu orang-orang yang termasuk dalam pribadi tidak akan mendapatkan apa-apa usai Ramadan. Yang ketiga, al-kidhbu. Ini yang sering kita lakukan. Kadangkala kita pun sebagai penceramah silap kata. Ada kalimat-kalimat yang kita berbohong dengan sanak saudara dan keluarga. Maka taubat hari ini. Jaga lidahmu. Karena lidah merupakan sebuah anggota tubuh yang sangat banyak terjadinya kebinasaan dan mengundang kemaksiatan. Dari 3 kategori yang kita bacakan tadi, semuanya termasuk proklamatornya adalah lidah yang dimiliki oleh manusia. Yang keempat, wan nadru bisyahwah, melihat sesuatu dengan pandangan syahwat. Maaf cakap yang sering terjadi sekarang ini hamba Allah. Ngabuburit yang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa pada sore hari, pertama itu merupakan hal yang positif, tetapi akhir-akhir ini berubah menjadi hal-hal yang negatif. Lebih-lebih lah mana mudah. Dia tanya yang hojak, ya belau bukaan. Kan bukaan belau, orang yang mekat bukaan ni kalian orang. Maka ini menjadi perkara. Wan nadru bisyahwah, menghilangkan dan membatalkan pahala puasa. Oh tengku kamu hanale kala nurina ngurung ka Tuhan. Nacit
orang-orang yang tidak mampu menahan nafsunya. Bagaimana? Gekala nengkut bilih di pasai, ingat kepaye hirumo ru ibabah. Itu juga termasuk dalam kategori wan nadru bisyahwah. Maka jaga pandangan, jaga lidah, jaga hati sehingga hal tersebut hilang dalam kehidupan kita. Yang terakhir, wal yaminul kadzibah. Sumpah palsu. Bacut-bacut wallahi, bacut-bacut demi Allah, tallahi, peyakin gop dengan sumpah, padahal sumpah itu memang sumpah palsu. Kenyataan berbalik dengan fakta, kita bersumpah di hadapan mereka, maka dosa kita dapatkan, pahala puasa akan hilang dalam kehidupan. Allah berfirman dalam ayat yang kami bacakan tadi, penggalan daripada ayat tersebut, wala tajassasu, jangan kita mencari aib orang lain sedangkan kita punya aib sendiri. Yang selanjutnya, wala taghtab, jangan engkau ghibah, menggunjing upat ba'dukum ba'da, sebahagian kamu kepada orang lain, yang mana perkara tersebut sangat dibenci oleh Islam. Di akhir paparan singkat kita pada malam yang berbahagia ini, sebagai solusi dan penyemangat, Nabi Muhammad dulu saat beliau masih hidup melihat dua orang sahabat yang membicarakan kepada orang lain, tiba-tiba ada di samping mereka bangkai yang busuk. Gebodok Nabi gelewat gekun, acicok bangkinyan paju. Oh haid ya Nabi, luat cicok bangkinyan paju. Han ya Rasulullah, luat kamu. Begitulah dosa orang yang ghibah kepada orang lain, tak ubahnya seperti memakan bangkai yang busuk. Itulah yang engkau lakukan tadinya. Sehingga mereka taubat di hadapan Rasulullah dan kembali kepada jalan yang benar. Artinya kalau kita ghibah hari ini Bapak Ibu sekalian, tengok suah tamida uring yang ditanya upat untuk talakai maah baru kepampun li Allah. Maka kembali kepada koridor katruk malam 7 Ramadan. Semoga Ligitanya Bandung akan mampu menjaga diri dalam koridor, tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang berpuasa sia-sia, hanya mendapatkan lapar dan dahaga usai Ramadan. Melainkan semuanya kita semoga akan mendapatkan titel muttaqin usai bulan suci Ramadan. Ibadah-ibadah yang sangat diminati dalam bulan suci Ramadan ini, mari kita tingkatkan. Sebagaimana yang diumumkan oleh panitia tadinya, adanya santunan anak yatim, sedekah dalam bulan suci Ramadan adalah perkara ibadah yang sangat diminati. Baca Quran, iktikaf di masjid, beribadah, mengucapkan zikir, semuanya itu merupakan perkara ibadah yang sangat digemari dalam bulan suci Ramadan. Jadikan tubuh kita termasuk bahagian di antaranya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Waktulah yang membatasi kita. Insya Allah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.